Pertanyaan menarik sekitar perkembangan koperasi Indonesia yang kerap sulit dijawab secara tepat. Sudah berapa jauh koperasi mampu memainkan perannya sebagai soko guru perekonomian nasional? Lebih jauh lagi, berapa besar kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB ataupun pemerataan hasil ekonomi? Cukup alasan mengemukakan pertanyaan itu karena selama setengah abad lebih Indonesia merdeka. Koperasi ternyata belum mampu memperoleh tempat terhormat sebagai lembaga ekonomi dalam percaturannya bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Secara kualitatif, pertumbuhan koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan BUMN dan BUMS. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan di mana pengembangan ekonomi kerakyatan sangat identik dengan pengembangan koperasi. Sejak awal kelahirannya, koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Dalam rangka pengembangan sebagai badan usaha pada dasarnya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pemilihan sistem kelembagaan yang tepat yang lebih mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dengan tujuan adanya keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat secara luas. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 mengisyaratkan dua hal pokok yang sangat besar. Artinya, untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha yang mampu memenuhi arus utama perekonomian nasional. Pengertian koperasi yang lebih dipertegas sebagai badan usaha sehingga kaidah-kaidah peraturan yang efisiensi secara tegas berlaku dalam organisasi koperasi. Dengan dimasukkannya kerjasama sebagai salah satu prinsip dasar koperasi, hal ini secara langsung akan meningkatkan koperasi untuk mengembangkan jaringan usaha, bukan saja kerjasama sesama koperasi, melainkan bagian kerjasama dan badan usaha lain, baik secara lokal, nasional, skala regional, maupun skala internasional. Koperasi berbeda dengan perusahaan keuangan lainnya, karena proses berdirinya berdasarkan pada prinsip nilai dan norma yang harus ditaati. Lalu ada pertanyaan mengapa koperasi harus berkembang? Tentunya agar anggotanya dapat menikmati manfaatnya. Pembahasan pertama yaitu mengenai strategi pengembangan bisnis koperasi. Apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengembangkan bisnis koperasi ini? Langkah awal yaitu membenahi kondisi internal koperasi. Jika koperasi telah berdiri dengan waktu yang cukup lama, akan tetapi tidak ada perkembangan yang terlihat, maka harus ada pembenahan. Pembenahan bisa dimulai dari dalam koperasi itu sendiri. Kita harus mengecek kondisi internal koperasi secara detail, baik masalah operasional maupun manajerial. Jika ada masalah, maka segera benahi masalah tersebut. Jika masalah internal selesai, lalu tetap tidak ada perubahan, maka harus mempertimbangkan juga adanya masalah eksternal yang mungkin saja mempengaruhi. Jika ada, maka harus segera dibenahi. Langkah kedua yaitu membuat promosi koperasi. Jika masalah eksternal dan internal telah diperbaiki, akan tetapi koperasi tersebut belum terlihat berkembang, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mempromosikan produk, barang atau jasa di koperasi sehingga bisa menarik peminat untuk berbelanja di koperasi. Koperasi juga masuk ke dalam usaha keuangan sehingga diperlukan untuk mengenalkan atau mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga ada orang baru yang akan menjadi anggota. Jika anggota bertambah, maka secara otomatis keuangan koperasi atau modal koperasi juga akan bertambah sehingga berimbas pula usaha yang ada di dalam koperasi juga akan semakin berkembang. Ketiga,
dengan cara merekrut anggota yang berkompeten atau sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang bagus. Anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang koperasi akan lebih mudah mengurus koperasi dengan baik. Selain itu, anggota tersebut dapat membantu anggota lain yang tidak begitu memahami operasional koperasi, sehingga proses di dalam koperasi dapat berlangsung dengan lancar dan koperasi tersebut akan semakin berkembang. Langkah keempat, dengan cara tata kelola yang baik. Sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya tergantung tata kelola perusahaan tersebut. Termasuk juga koperasi. Koperasi dapat berjalan dengan baik dan berkembang jika dikelola dengan baik. Pengelolaan dari anggota serta keuangan dalam koperasi harus jelas dan rapi. Semua hal yang berkaitan dengan koperasi harus diatur secara jelas dan ditaati oleh anggota. Dalam koperasi, masalah keuangan menjadi sangat penting karena modal yang didapat tidak berasal dari satu orang saja, tapi berasal dari seluruh anggota koperasi tersebut. Untuk menghindari adanya kesalahan pengelolaan, maka ada baiknya sebuah koperasi harus memiliki software akuntansi yang bisa digunakan kapan saja secara mudah dan efisien. Metode grafik sebagai salah satu penyajian akuntansi dari jurnal juga akan mempengaruhi para anggota untuk melihat naik turunnya grafik posisi keuangan dari koperasi itu sendiri. Sehingga koperasi akan berjalan dengan baik dan anggota juga mengetahui posisi keuangan. Kelima, yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Mendapatkan modal adalah salah satu masalah umum bagi koperasi yang baru berdiri. Mengapa? Kendalanya yaitu kita harus mencari anggota sebanyak-banyaknya agar dapat modal yang baik juga. Karena sebagai yang kita tahu, modal koperasi berasal dari anggota. Untuk menarik masyarakat sekitar diperlukan usaha ekstra agar masyarakat tertarik. Misalnya, kita bisa lakukan dengan sosialisasi koperasi terkait keuntungan apa saja sih, manfaat apa saja yang akan didapat jika mereka ikut koperasi, sehingga mereka akan tertarik untuk mengikuti koperasi. Keenam, dengan membuat konsep koperasi yang berbeda. Daya saing yang lemah dibanding badan usaha lain adalah salah satu hal yang membuat koperasi sulit berkembang. Salah satunya yaitu pikiran masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi ini adalah badan usaha yang kuno. Keuntungannya juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, atau tidak tertarik dengan konsep koperasi yang itu-itu saja. Atau bisa dikatakan sudah ada sejak dahulu. Nah, bagaimana solusinya? Kita bisa membuat konsep yang baru dibanding yang sudah ada, merupakan salah satu contoh cara agar bisa menarik perhatian masyarakat. Akan tetapi, ada minusnya. Jika kita membuat konsep baru, maka akan dibutuhkan profit yang besar juga. Ketujuh, dengan cara mengubah suasana koperasi menjadi lebih nyaman. Rendahnya kesadaran koperasi pada anggota bisa disebabkan banyak faktor, seperti rasa bosan para anggota koperasi yang mengikuti kegiatan koperasi yang monoton. Adanya kegiatan yang berbeda atau yang baru akan bisa meningkatkan semangat anggota untuk berkoperasi. Misalnya pengadaan seminar tentang pentingnya koperasi, sehingga akan meningkatkan semangat anggota koperasi untuk melakukan kegiatan koperasi. Selanjutnya, kedelapan, dengan cara penerapan teknologi informasi. Salah satu penyebab kurang minatnya masyarakat untuk berkoperasi adalah pandangan masyarakat yang menganggap koperasi sebagai organisasi kelas bawah, kurang modern, serta kurang menarik. Saat yang
Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat. Semua kalangan saat ini pasti menggunakan smartphone serta internet. Mulai usia tua hingga yang masih muda. Anak SD sekarang sudah memegang smartphone. Contoh saja Jack Online atau Gojek, Grab, dengan menggunakan aplikasi dalam menunjang pengoperasiannya, kini ojek lebih diminati oleh masyarakat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Strategi pengembangan bisnis koperasi pada saat pandemi. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi pada masa pandemi yaitu permodalan, penjualan menurun, dan produksi yang terhambat, dan lain-lain. Terdapat beberapa strategi pengembangan koperasi di saat pandemi. Pertama, intensifkan pendidikan anggota, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban serta potensi anggota. Targetnya untuk meningkatkan jumlah dan partisipasi anggota. Kedua, menjalin kerjasama antar koperasi. Bentuk kemitraan dan jaringan kerjasama dengan koperasi, di mana yang lemah bekerja sama dengan yang kuat. Ketiga, dengan cara meningkatkan transparansi dan kontabilitas koperasi. Keempat, dengan cara melibatkan pengawasan oleh anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa dalam pengelolaan koperasi, yaitu dengan cara laporan secara berkala, triwulan, semester, ataupun tahunan. Kelima, melakukan transformasi digital. Layanan digital, kebutuhan konsumsi anggota yaitu seperti belanja atau promosi produk secara online. Targetnya, terwujudnya layanan cepat koperasi, simpan pinjam serta angsuran. Selanjutnya yakni koperasi sebagai wadah. Koperasi ikut berperan dalam upaya menambah kualitas hidup sosial dalam sebuah daerah maupun wilayah. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan lingkungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi kerjasama ekonomi bagi para pelaku usaha yang bersangkutan. Berdasarkan UU yang sudah disahkan, yaitu UU nomor 17 tahun 2012 pasal 5 ayat 1, tentang nilai yang mendasari bahwasannya salah satu kegiatan koperasi adalah bertujuan untuk mendorong dirinya sendiri atau bisa diartikan mendorong para anggotanya yang berkumpul dan kemudian menolong dirinya sendiri dan mengembangkan sebuah unit koperasi. Alasan yang paling mendasar dari penjelasan di atas dapat dijadikan sebuah landasan dalam mengatasi kemiskinan yang ada di negeri ini, dan kemudian dapat bergabung dalam sebuah wadah koperasi yang dapat mendorong diri mereka sendiri dari ancaman kemiskinan. Dalam sebuah wadah koperasi inilah kita dapat saling menolong dalam kebutuhan sehari-hari dalam hal keuangan maupun modal usaha. Materi selanjutnya yakni permasalahan yang menghambat proses pengembangan koperasi. Bila ditelusuri, ada sejumlah faktor yang menyebabkan perkembangan koperasi masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Penyebab tersebut ada yang dari internal maupun dari eksternal. Kendala internal dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kendala kelangkaan sumber daya profesional untuk mengelola organisasi maupun koperasi. Kedua, kendala keterbatasan sumber kapital swadaya. Ketiga, masih kurangnya kesadaran berkooperasi di lingkungan masyarakat. Kemudian mari kita lihat dari sisi eksternal. Juga ada beberapa kendala yang cukup menonjol yang menyebabkan masih lambannya perkembangan koperasi. Pertama, persepsi pentingnya dalam proses pembangunan nasional masih belum sama baiknya di kalangan pemegang kebijakan maupun para pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Kedua, perhatian lembaga keuangan masih sangat rendah bagi pihak koperasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah dari kelompok kami. Saya Muhammad Basiruddin dan rekan saya Siska Rahma pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.